Innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikiina finnari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sobat-sobat Logik Muslim, alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang mualaf yang udah berapa tahun? Baru 9 tahun. Udah 9 tahun bersyahadat, tapi dia sangat-sangat spesial gitu. Dengan maaf ya, memiliki autisme, tapi pemikirannya luar biasa. Wah, dengan keterbatasannya tapi beliau memiliki pemikiran yang luar biasa. Selamat datang di Logik Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Channel ini kami buat untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim sehingga kita dapat mempersiapkan diri suatu saat nanti kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, nggak lama-lama mari kita ketemu dengan Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mario? Allah ya Karim, masih sehat. Semakin sehat walaupun hanya tidur 3 jam. Di mana kenapa bisa tidur 3 jam aja? Karena kemarin itu habis ya ini tadi, ini saya mau ngedatengin tamu lagi yang spesial lagi, namanya Bu Susanti Setianingsih. Beliau orang HIA, Hidayatul Iman Abadi. Ini luar biasa loh, kemarin kegiatan saya sampai malam. 2 hari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Iya. Kegiatan saya harus kristolog. Saya harus chat GPT dulu, harus ngobrol-ngobrol sama chat GPT. Jadi banyak sekali ya kegiatannya? Banyak sekali, sampai akhirnya aku subuhnya tertinggal dulu. Tertinggal karena tidur jam 3.55 sampai 7.45. Cuma 3 jam 50 menit durasi waktu tidur. Oh, tapi subuhnya jadi kesiangan ya? Tidak masalah, karena soalnya aku udah benar-benar ngantuk. Kemarin itu habis kopi 3 cangkir. Oh, kok subuh tertinggal kok tidak masalah sih? Hati-hati. Sebenarnya begini. Sebenarnya kalau memang darurat sekali udah terlalu capek, ya mau mau dikata. Kalau memang udah terlalu capek. Nah, nanti prioritasnya besok insya Allah nanti subuhnya tidak tertinggal lagi untuk selama-lamanya. Ya, jangan gitu dong Mario. Jadi prioritasnya sholat dulu Mario ya. Iya, aktivitas lainnya aktivitas lainnya lebih disingkirkan. Yang penting sholatnya jangan ketinggalan. Gitu. Saya boleh nanya ya Mario? Boleh. Nah, Mario kan ada ke spesial nih ya. Mario bisa menjelaskan nggak tentang autisme itu? Autism itu adalah kondisi di mana seseorang itu di awal itu punya IQ rendah. Jadi gini loh, ketika punya IQ rendah sehingga mau manggil papa sama mama aja, aku di usia 4 tahun baru bisa manggil papa sama mama. Aku nggak bisa, aku benar-benar cadel dan aku susah aku nggak bisa bicara sampai umur 4 tahun waktu itu. Tapi Mario waktu sekolah biasa aja gitu? Kalau sekolah biasa-biasa aja, namun karena orang lihat saya autism gimana gitu, merasa ilfil lah. Jijik lah sama saya lah. SD aku nggak pernah punya teman loh, jujur aja. SD itu nggak ada teman baik, nyaris nggak ada. Terus? 1-2 orang ya maulah jadi teman baik lah, tapi sekarang udah lost kontak, udah nggak ada kontaknya. Ketika masuk SMP SMA, wah saya luar biasa dapat teman yang baik-baik semua. Sayang betul sama saya SMP SMA. Alhamdulillah ya. SMP SMA benar-benar baik, Katolik yang baik sama Katolik yang nggak terlalu baik. Tapi SD waktu dulu bukan di Katolik, aku di Protestan. Oh gitu. Terus kemudian waktu kuliah juga kan Mario? Kuliah Muslim 75% lah paling tidak. Nah itu berarti awal Mario berkenaan dengan orang-orang Muslim ya? Gimana tuh itunya? Kesannya Mario? Begini, pas waktu itu dulu aku sekolah Katolik, aku paling nggak suka, ini saya ulang-ulang nih di ceritanya Ustadz Ipung. Dulu aku sangat tidak suka, bahkan ya mohon maaf ini kata-katanya itu sangat kasar.
kepada orang muslimah berjilbab atau bercadar waktu itu di angkot. Waktu itu aku lagi jalan-jalan olahraga sama teman saya SMA. Saya ledekin, saya bilang lah pakai ya nunjuk titik-titik lah pakai jari apalah. Pokoknya itu kasar sekali lah buat supaya muslimah tersebut itu merasa terhina. Bahkan aku tidak suka dengan cadar sama jilbab. Aku ulang-ulang di videonya Ustadz Ipung bahwa waktu dulu itu aku tidak tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya negaranya tropis. Indonesia tropis, kok orang muslimah kok harus pakai jilbab, harus pakai cadar, dipaksakan. Jadi panas gitu ya? Panas. Kok Asia Tenggara ini negaranya panas? Kok orang harus dipaksakan pakai jilbab sama pakai cadar? Ya singkatnya tuh saya baca lah, tak lah ada satu kebaktian di gereja Katolik, doa Rosario. Kok Bunda Maria berjilbab dan bercadar bahkan. Bercadar? Iya, ada. Ada ininya, tutupnya. Betul. Veilnya. Betul. Ada beberapa yang ada seperti itu. Kalau di foto-foto. Loh, kok saya baca doa lah. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpuji engkau di antara wanita dan terpuji buah tubuhmu Yesus. Saya baca deh. Oh, inilah harus berjilbab dan bercadar. Ternyata wanita muslimah itu cantik-cantik. Kayak si ibu ini, Ibu Pinah nih, contoh-contoh nih. Kalau waktu itu, berarti ini, Mario. Waktu itu kan Dr. Zakir Naik bilang, kalau Kristen itu, kalau ajaran Kristen itu bagus gitu ya, kita tuh orang Muslim itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Benar gak tuh? Setuju banget. Setuju banget ya? Kenapa demikian? Karena udah mencakup semuanya tersebut di ajaran agama Islam. Oh gitu. Seperti apa Mario? Mario agama Islam itu jadi gini loh. Realistis sekali. Apa tuh? Kenapa orang itu harus berhaji dan berumrah? Yesus berumrah. Yesus umrah dulu di Masjid Al-Aqsa. Waktu dulu Palestina. Kok Yerusalem? Iya. Kok Yesus umrah? Kenapa umat Islam juga umrah juga ke Mekah? Ya hal yang sama. Sering orang bilang katanya Saifuddin Ibrahim menghujat, katanya bilang jidat hitam nyembah batu. Bukan nyembah batu hitam, ngelempar setan ke Mekah, lempar setan ke Mekah. Lempar jumroh. Lempar setan, Saifuddin Ibrahim bilangnya lempar setan loh. Lempar setan jidat hitam bolak-balik 7 kali itu. Hapus dulu 300 ayat Al-Quran itu karena tidak sesuai gembul-gembul Saifuddin Ibrahim bicara. Kenapa? Jadi gini loh, pesan untuk Saifuddin Ibrahim juga gini loh. Anda pelajari dulu Bible Anda ketika Anda di Katolik, ketika Anda masuk Katolik. Ketika Anda murtad, Anda pelajari Bible Anda tuh seperti apa dan bandingkan dengan Al-Quran sebelum Anda menistakan agama. Jangan Anda cuma hanya asal menghina saja demi donasi. Nah, sekarang saya mau tanya, pertanyaan basic untuk orang-orang mualaf. Apa sih yang bikin Mario berani untuk bersyahadat? Sebenarnya aku udah mengenal Islam itu dari sejak kelas SMP kelas 2. Dulu pembantu saya rajin banget sholat. Terus Mario bertanya-tanya gitu. Kenapa bertanya, pembantu saya ini kok orang Semarang, orang Jawa asli, Aswojo aslinya wong Jowo. Kenapa Mbak sholat gini? Oh, zikirnya kuat gini. Ini saya zikirnya kuat karena untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bandingkan lagi ajaran di sekolah. Ternyata umat Islam banyak sekali yang jadi penemu di bidangnya masing-masing. Sebutlah Ibnu Sina, Ibnu Batautah, Al-Jabar, Al-Ghazwini. Orang Uzbekistan kok pintar, ahli matematika, ahli fisika. Sesuai lah dengan bidang saya yang dulu waktu itu saya aritmatika. Kok bisa? Ternyata rahasianya karena mereka dekat dengan Rasulullah dan mereka selalu membaca Al-Quran dan hadis. Ada baru-baru namanya Kumailah Handayani. Namanya Kumailah ini dia bilang katanya baca Al-Quran itu tidak penting. Yang penting itu adalah kita baca buku biasa aja. Al-Quran itu nggak usah dibaca, nggak penting, seperti membeo aja. Semisal kayak panggil papa, mama, itu basically sekali. Dan menghafal itu adalah kognitif yang paling rendah. Gini, Kumailah Handayani pesan,
Untuk orang liberal, dia juga murtadin kok kabarnya. Bukan orang liberal lagi loh, murtadin. Ade Armando sama Kumaila Handayani, dia bilang katanya bahas Al-Quran itu katanya cuman hanya membeo saja. Sebagaimana burung beo diajarin dan apa namanya seperti anak bayi baru lahir yang diajarin papa, mama, gini. Katanya menghafal itu katanya kognitif yang paling rendah loh. Anda itu bukan tidak bisa berpikir kritis dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu bahwa semua orang yang penemu agama Islam itu hafal Al-Quran 30 juz. Bukan cuma bisa menghafal, mereka memahami dan mereka sudah beranjak dewasa. Bahkan dia ahli fisika dan dia hafal Al-Quran umur 5 tahun. Anda bisa bayangkan umur segitu udah bisa hafal Quran. Umur 5 tahun saya masih belum kemana-mana, masih sekira sekolah SD. Bayangkan SD kelas 1 udah bisa menghafal Al-Quran, itu luar biasa sekali. Kalau sekarang zamannya kurikulum merdeka harus umur 7 tahun untuk bisa masuk sekolah. Bayangkan di masa itu, di zaman itu belum kayak zaman sekarang yang apa-apa ChatGPT, umur 5 tahun sudah bisa menghafal Quran. Rekor dunia bahkan umur 5 tahun. Guinness World Records mencatat itu sahabat Rasulullah umur 5 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bahkan dia jadi penemu ahli fisika. Jadi kalau ada yang bilang Kumaila ya, 2 sama Ade Armando bilang hafal Al-Quran itu cuman membeo. Ya, cobalah. Biasakan melihat suatu agama itu jangan penuh kebencian dulu. Nah, betul. Jangan penuh kebencian dulu, jangan penuh dendam, jangan penuh. Lapangkanlah hati Anda seluas samudra agar Anda bisa melihat agama mana yang benar dan agama mana yang salah. Nah, sebenarnya nih, ini kalau dari saya nih ya, penghafalan Quran itu memang bukan untuk menunjukkan bahwa kita pintar atau tidak pintar. Itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah keagungan Allah. Allah katakan Allah yang akan memelihara. Lewat siapa? Lewat pengikut-pengikutnya. Melalui apa? Melalui oral. Gitu. Melalui oral pembicaraan. Jadi Al-Quran itu dipelihara itu lewat tulisan dan oral. Dan itu tidak ada di kitab-kitab lain. Makanya kalau Al-Quran itu semua dihapuskan, mau soft copy ataupun hard copy, yang paling juga dalam 5 menit Al-Quran itu bisa terbentuk lagi. Nah, kira-kira ada nggak buku yang seperti itu? Saya nggak ngomongin kitab suci ya, tapi buku yang kecil-kecil, buku bacaan SD, kalau misalnya hard copy-nya sama soft copy-nya hilang, bisa nggak diterbitkan dengan waktu cepat? Nggak ada. Nah, itulah keajaiban Al-Quran, itulah mukjizat Al-Quran gitu. Jadi bukan untuk mengetahui siapa yang pintar atau enggak, tapi itu untuk menunjukkan keagungan Allah gitu. Ade Armando sama siapa tadi? Kumaila Handayani. Gitu ya. Jadi penjelasannya kayak gitu. Jadi antum itu kalau misalnya berpikir seperti itu ya terlalu picik lah menurut saya. Gitu. Nah, balik lagi. Nah, akhirnya kan Mario nih ketemu nih ya. Apa yang men-trigger Mario untuk bersyahadat? Belum selesai nih ceritanya nih, masih sepotong. Panjang lagi ya. Oke, terus lanjutin. Kelas SMA saya udah mulai ragu sama ajaran saya nih yang lama Katolik. Katanya sering banyak orang bilang Islam itu teroris. Loh, taklah. Kok begitu ya ajaran di luar agama Islam? Katanya Islam teroris. Saya cari tahu. Ternyata di Al-Quran, di Bible, ternyata udah diriwayatkan bahwa ajaran agama Islam lah hanya yang mengasihi. Karena soalnya semua nabi dan rasul itu agamanya Islam. Nabi dan Rasul nggak ada yang balas kok, nggak pernah membalas. Nabi dan Rasul yang balas itu Allah Subhanahu Wa Taala langsung, karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung membalas Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi sampaikanlah dulu. Rasul itu hanya menyampaikan, tugasnya hanya menyampaikan. Pun juga dengan saya dakwah atau syiar, orang mau ikut tak ikut terserah. Yang penting udahlah, lepaslah berlepas diri lah dari orang lain mau ikut tak ikut lah. Jadi kita jadi agak-agak santuy aja ya, santuy banget. Terus gimana selanjutnya sampai menemukan hidayah? Nggak langsung, aku tahun 2015 lulus SMA, saya langsung kuliah lah di ASMI. Ini jadi ini cerita di sini nih. Saya lihat orang Islam, aku orang Chinese. 75% agama Islam loh, kok saya malah diajak ngobrol, saya malah diajak curhatnya lama banget. Zaman dulu masih curhat tuh.
belum ada ChatGPT. Zaman dulu aku lulus kuliah, belum Ah, ada robot. terus? ChatGPT itu baru-baru ada ya, belum kayak sekarang. Ah, Saya taklah disitulah saya mulai mengenal, bukan mulai mengenal, bahkan aku sampai berkata aku ingin masuk Islam. Semester pertama baru kuliah 3 bulan, saya langsunglah bersyahadat. ah, Waktu itu saksinya ada 3 orang waktu itu. hmm, Sampailah tahun 2015 aku syahadat ulang di JIC karena untuk melengkapi administrasi kan harus ganti iya, paspor sama KTP kan harus Islam. iya betul. Sekarang Ah, sekarang kalau paspor udah nggak ditanya agama karena iya, soalnya paspor udah jadi satu sama KTP. ya, Bapak jadi kalau lihat sering pergi ke luar negeri kalau paspor itu ada mencakup nomor KTP. oh iya, Soalnya udah jadi satu, zamannya tuh udah digital. Apalagi ah, sekarang nih yang baru, ah. zamannya ini. Mario kok kamu, Dulu waktu itu terus habis itu ada tambahan. ah, Kenapa habis itu terus aku orang tua belum tahu, baru-baru syahadat. ah, Waktu itu sampailah aku mau diajarin Islam waktu dulu. ya, Malam-malamnya baru sehari 2 hari syahadat. Aku syahadat tanggal 14 Oktober 2 tanggal 15 Oktober 2015. hmm, Aku bersyahadat ulang tanggal 25 Oktober 2015 di JIC untuk Kramat Tunggal. administrasi. Iya, Hmm, yang syahadatin saya namanya Kiai Arifin Martono. ah, Muhammad udah meninggal dan ini spesial meninggalnya wafat di Mekah langsung. Masya Allah. Meninggal usia 52 tahun. Lagi sakit-sakitnya tuh lagi sakit cuci darah. Hmm, Itu juga hampir mensyahadatkan papa mama saya loh. Udah ngedakwahin Islam kemana-mana. iya, Ketemulah sama biku ini. Yang aku mau syahadatin ini namanya Biku Lisman Dirwanto. Biku Lisman Dirwanto. Iya, Hmm, orang Chinese, eh Deli Serdang, orang Tanjung Morawak. ah. Jadi Mario itu bersyahadat itu belajar dulu nggak sih tentang Islam? Atau karena senang sama orang-orang Muslim yang baik yang ngasih Mario untuk bisa curhat segala macem? Jadi, Enggak ada sama sekali aku senang muslimah. Waktu dulu aku pembenci Islam. Ya Pak, aku lulusan Pak, tapi aku lulusan pembenci Islam. oh gitu. Mario, Ya, setelah kamu menjadi Muslim, kan ada kewajiban untuk menikah. Kamu udah ada calonnya apa belum nih? kalau menikah itu hanyalah sunnah sebenarnya, bukan bukan kewajiban ya. Ah, Kategori kutip bukan kewajiban, itu hanyalah sunnah. Tapi begini loh Pak, Saifuddin Ibrahim ini oh jadi Murtadin. enggak, no, 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 no. Saya tanya itu Tunggu aja. dulu, iya ini Iya. kesini nih ceritanya. Dia Ah, menghujat, dia bilang katanya orang yang menikah itu katanya itu gombal-gambul. Ini saya kasih tahu dulu ya. Menikah itu kenapa disunahkan? Banyak orang penghujat Islam ini bukan cuma Saifuddin Ibrahim doang. Banyak yang bilang bahwa orang Indonesia ini karena nanyanya nikah, nikah, nikah terus. Wah, tukang kawin. Saya ah. kasih tahu dulu. Tukang kawin. Istrinya banyak, apalagi orang Arab. Buset. Dikatain Ini katanya apa tukang ini? kawin. Ini stigma apa gimana? Stigma, yang pasti. Stigma Stigma. negatif lah. Ah, Ya, something stigma negatif. ah. Jadi sebenarnya gini, stigma itu eh, datang dari perintah Allah lewat Al-Quran. Jadi itu bukan sunnah, itu wajib. Jadi menikahlah dua, tiga atau empat. Bila kamu tidak bisa berbuat adil, menikahlah satu. Gitu. Jadi ada hadisnya juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak menikah, kamu bukan dari golongan saya. Gitu. Kalau menurut Bapak itu hadisnya apa sohih, apa hasan, apa Sohih, sohih? sohih semua itu hadisnya udah mutawatir. Mutawatir itu artinya Mutawatir. Wah, terkenal. Dan subhanallah itu juga walhamdulillah waktu wala itu, ilaha illallah nih, wallahu nih, akbar. nih ya, ada juga Kohani. Kohani itu dulu begitu. Waktu masuk Islam, udah saya mau dakwah aja, saya nggak mikirin masalah nikah gitu. Tapi dikasih tahu sama ulama bahwa kalau ada hadisnya, kalau tidak menikah itu bukan dari golongan saya, gitu. Bagaimana tuh? Ya kan itu jadi itu perintah bukan sunnah lagi, gitu. Nah sekarang balik lagi ya. Jadi Mario udah ada calonnya atau belum? Alhamdulillah sudah Pak. Yang ini sekufu Pak. Yang kali ini Pak. Yang sekufu itu pendidikannya tuh hampir-hampir sama. Oh gitu. Saya D2 ya istri S1. Oh bagus dong ya. Saling melengkapi lah. Aha, Aku tak bisa, aku makanya ini logat-logatnya kayak Melayu nih. ah, Karena aku soalnya bicara bahasa Melayu terus harus pintar. ah. Calon istrinya orang Melayu, etnis Melayu, Oh mana orang tuh? Palembang Oke. di kotanya. Ah, Nah,
Saya udah bilang jadi udah sama ada rencana calonnya, nih ya. iya mau besarin HIA juga. Sama-sama nih Om benar. Sama-sama, insya Allah barakallahu HIA itu fikum. agent umroh ya. Iya, Nah, tapi jangan bilang agent pemilik karena setiap orang yang berdakwah itu pemilik. oh gitu. Jangan lagi bilang agent. Oh iya iya. Oke. Harus mensiarkan karena keprihatinan saya terhadap orang Indonesia ini mayoritas ini tidak banyak yang belum umroh loh, 79% loh Iya, angkanya. termasuk saya. Iya, termasuk saya juga. Mario juga punya rencana untuk umroh ya? Bukan udah punya rencana, udah mau berangkat. Oh, Masya Allah. Kira-kira tahun berapa Mario? Maunya tahun ini. Insya Allah ya. Diburu-buruin terus, ini lagi ada promo bersama dengan Ari Untung sama Fenita Ari loh. Oh. Saya semakin semangat untuk umroh ya, balik lagi ke cerita tadi karena kiai saya, guru ngaji saya wafat di Mekah, langsung dimakamin. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Langsung wafat di sana dan dimakamin di sana. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Amin. Udah pasti husnul khotimah, pasti. Jangan bilang insya Allah lagi. Nggak bisa begitu. Kalau insya Allah berarti artinya nanti orang-orang Katolik di luar sana yang pembenci Islam bilang, oh insya Allah, surga kami udah pasti. Nah, tuh. Nih, ini ada klarifikasi mengenai insya Allah ya. Jadi insya Allah itu kebanyakan memang digunakan oleh orang-orang Muslim. Misalnya, besok datang ya ke rumah saya, insya Allah. Nah, insya Allahnya ini dibuat seperti ya terserah gue nanti iya apa enggak gitu. Nah sebenarnya insya Allah itu harusnya itu firm gitu. Kita nggak boleh memainkan nama Allah itu menjadi tidak atau menjadi keraguan-raguan. Itu yang mesti dibenerin Mario. Jadi kalau kita ngomong besok pasti ini pasti bukan kita yang menentukan tapi insya Allah itu. Gini loh Pak, kalau udah di akhirat itu sudah berbeda loh Pak. Kalau masih di dunia kan kita nggak tahu masa depan. Tapi ketika ada di akhirat ini ada Al-Quran loh yang bilang orang yang beriman dan beramal soleh pastilah masuk surga niscaya bahkan. Nah sebenarnya gini, itu benar, itu seperti itu benar. Tapi kita kan nggak pernah tahu individu-individu itu masing-masing. Tahu-tahu maaf ya Mario ya. Tahu-tahu orang yang kita agung-agungkan ternyata kita kan nggak tahu dia di dalam rumah seperti apa, di luaran sana seperti apa gitu kan hanya Allah yang tahu. Makanya kita harus berserah kepada Allah. Bilangnya apa? Insya Allah. Kita nggak bisa memastikan apa-apa, termasuk hidup kita. Misalnya nih Mario, saya nih hidup sehat nih ya kan? Mario ngerokok, saya nggak ngerokok. Tahu-tahu saya dapat cancer paru-paru. Saya udah berusaha. Saya nggak bisa memastikan bahwa saya tidak akan kena kanker paru-paru, ya kan? Karena siapa? Karena Allah yang nentuin, gitu. Saya cuma bisa berusaha untuk tidak kena seperti itu. Tapi mana tahu Allah kasih saya itu? Karena mungkin saya sayang, Allah sayang pada saya, supaya apa? Supaya saya bisa menggugurkan dosa-dosa. Gitu Mario. Jadi nggak boleh kita memastikan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Karena kita bukan Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi. Ya gitu ya Mario ya. Iya. Nah, jadi insya Allah itu tetap mesti kita pakai bagaimanapun. Tapi kalau menurut saya sih selama dia muslim, dia dikuburkan secara Islam, ya dia masuk surga. Karena gini ada di Al-Quran ini berkata, innaladzina kafaru min ahli kitabi wal musyikina finari jahannam kholidina fiha ulaikahum sarul bariyah innaladzina amanu wa amil solihati ulaikahum khairul bariyah. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka tidak beriman, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Dan sedangkan orang yang beriman apalagi bertakwa, mereka akan masuk surga. Kalau beriman dan bertakwa. Iya. Ya. Kan? Nah sekarang yang menentukan beriman bertakwa itu kita apa Allah? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa kita yang memastikan dia masuk surga? Ya karena menurut pendapat saya, soalnya begini loh Pak. Dia tuh udah mati dalam keadaan Islam dan meninggalnya di Makkah lagi. Kuburan di Makkah. Nah sekarang yang menentukan, yang memastikan itu dia soleh apa itu Allah apa kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kenapa kita yang memastikan dia masuk surga? Inilah. Jadi gitu Mario ya, ini bukan apa-apa. Jadi kita mesti meluruskan ya. Kita sama-sama belajar. Jadi kita mesti meluruskan apa itu makna insya Allah sebenarnya.
Nanti dari Allah. Gitu Mario. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan itu guru saya insya Allah masuk surga gitu. Insya Allah kita berdua masuk surga gitu. Kita selalu berdoa begitu. Kalau kita besok mau datang, insya Allah ya gue datang ya gitu. Walau tapi insya Allah itu pasti. Kecuali apa? Kecuali ada hujan badai, ada orang tua saya meninggal, ada keluarga saya meninggal. Itu baru insya Allah itu baru penghalangnya gitu. Tapi kita usaha untuk datang. Misalnya saya diundang Mario, saya akan datang bagaimanapun. Tapi kalau misalnya saya sakit, saya mesti ke rumah sakit, Mario saya minta maaf ya gitu. Karena saya sakit. Tapi kalau saya males-malesan, itu yang menghancurkan insya Allah itu. Kalau misalnya saya diundang Mario besok, tapi sebenarnya gue sebenarnya lagi males ini pengen nonton Netflix, pengen nonton YouTube gitu. Nah itu yang menghancurkan insya Allah itu Mario. Gitu. Itu yang mesti kita rubah stigma orang. Itu kewajiban kita sebagai muslim. Gitu. Kita boleh husnuzon sama guru-guru kita bahwa mereka akan masuk surga. Nah ayat tadi Mario, bahwa orang muslim itu akan masuk surga semua itu benar. Jadi gini, ada ceritanya nih ya, ada ceritanya. Semua orang udah masuk surga. Semua orang udah masuk surga ya. Terus Allah itu masih nyuruh malaikat untuk cari ke neraka setidaknya orang yang pernah bersahadat. Pernah bersyahadat aja. Gitu. Itu dicari. Tapi itu kan setelah beberapa lama di neraka. Artinya apa? Dileburkan dulu dosa-dosanya. Karena orang yang masuk surga itu harus suci. Jadi dilebur dulu dosanya, baru kalau udah selesai, baru masuk surga. Gitu. Oke, get it? Get it ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kewajiban kita untuk sama-sama nih ya semua yang nonton video ini bahwa kita mesti mengartikan insya Allah itu dengan baik gitu ya, bahwa kalau kita berjanji memang mesti dengan insya Allah, namanya orang Islam dengan izin Allah gitu. Kalau Allah nggak mengizinkan tuh artinya apa? Misalnya ada bencana alam di dekat rumah kita, kita kesakitan, ada orang meninggal sehingga kita tidak bisa datang dengan kedaruratan itu ya. Tapi kalau kita nggak mau datang karena males-malesan, karena kita pengen ada hobi segala macem gitu, itu bukan itu bukan karena Allah, itu karena apa ya? Karena kedoifan kita gitu. Itu yang mesti kita rubah gitu. Jadi semua ini nggak ada yang pasti ya. Yang pasti itu cuma kematian. Allah menjanjikan bahwa setiap yang bernafas itu akan mati, itu pasti gitu. Nah, untuk surga neraka, baik buruk, itu semua Allah. Makanya kita selalu sebutnya insya Allah, insya Allah. Oke Mario. Oke Pak. Oke Ustadz Kiki. Memang agak susah dicerna, tapi itulah gitu ya. Jadi kita apa-apa namanya muslim, Mario ya muslim. Muslim adalah orang yang berserah gitu ya. Orang itu yang berserah kepada sang penciptanya dan dia mendapatkan kedamaian. Gitu Mario. Nah, Mario tanya, udah bisa apa aja setelah Islam? Nah iya, Mario sekarang udah bisa apa aja setelah Islam? Oh, yang mana? Apa baca Quran kah? Baca Quran udah bisa. Tadi ngeluarin ayat loh. Luar Ya, biasa. ngeluarin ayat tapi masih petot-petot lah itu. Baca Quran udah bisa ya? Udah Iqra berapa? Iko 5, Pak, itu saja yang dipelajarin. Nanti di hari matinya belajar ya. Nanti kami akan adakan program untuk bisa baca Quran dengan baik gitu ya. Dari udah 9 tahun cuman Iko 5 aja. Gak apa-apa. Bukan saya nggak mau belajar. Ganti-ganti mulu ustadznya ini. Nanti cuci darah lah. Gantilah ustadz lain. Nanti di hari matinya rutin ya. Setiap minggu ya. Kalau terlalu jauh nanti takut nanti papa saya nyari lah. Papa saya. Mario minta pingin pulang. Kelapa Gading. Kita ada di Depok ya. Iya nanti. Jauh 3 jam. BP udah 6 jam sendiri. Nanti Bang Sincan ngadain program. Misalnya nanti kita orang-orang di Jakarta Utara ketemunya di masjid ini, di taman ini gitu. Orang-orang Jakarta Barat nanti ketemu di taman ini atau di masjid ini gitu ya. Nanti kita yang samperin. Nanti Mario
Itu nih Mario bisa apa koordinatornya. Muhammadur Rasulullah. Oh, masya Allah, senang ya Mario ya. Ya Allah, terima kasih udah terbantu deh setidak-tidaknya. Iya, Mas. Bapak mau tahu nggak ada gel-gelnya loh? Apa Jangan tuh? cuman API sama Arimatea doang, mau tahu gel-gelnya apa namanya? Bisa HI. HIA, iya. HIA. Coba. Coba. Mau umroh, hiya saja. Oh. P2H sukses. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeay. Oh, bayar ini promosi di channel saya nih. Channel saya sama Bang Sincan sama Mas Tono nih. Waduh, bayar ini enggak? Enggak. Ya udah. Ntar dulu, dia pengen jadi pemimpin di Arimatea, punya cita-cita dia. Oh iya benar, mau jadi pemimpin di Tapi Arimatea. jangan yang sekelas kayak siapa tuh Ustadz Egy Sujana lah, belum sampai level itulah, itu Oh, mah terlalu pintar itu. nanti kan kira gini, Mario, nanti kan di Jabodetabek nih mudah-mudahan bisa di-split nih. Ini ada wilayah Jakarta Utara, Barat, Selatan, Timur, Pusat gitu kan. Nama Bekasi. Nah, mungkin Mario bisa tuh yang Jakarta Baratnya, ya kan? Iya. Iya. Minimal jadi pengurus. Ya, tapi mesti lurus, ya. Mesti di Arimatea ini mesti lurus niatnya. Hanya karena Allah dan Rasulullah. Sarananya Arimatea. Oke? Insyaallah. Iya. Lagi deh. Oke, Mario, kita mengakhiri di sini. Senang sekali bertemu dengan Mario. Mudah-mudahan Iya. kita bisa terus berkolaborasi ya, Mario. Saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Saya meminta maaf duluan. Sama-sama ya. Iya, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat semua ya, Mario. Iya. Ya udah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih, Alhamdulillah. Oh. Iya, sukses.